Pengertian pengukuran kinerja strategis. Pengukuran kinerja disebut juga dengan evaluasi kinerja, merupakan proses di mana manajer pada seluruh tingkatan mendapatkan informasi mengenai kinerja tugas-tugas yang diberikan dalam perusahaan serta menentukan apakah kinerja tersebut sesuai dengan kriteria yang telah dibuat sebelumnya, sebagaimana yang tercantum dalam anggaran, rencana, dan tujuan perusahaan. Kendali manajemen juga diartikan sebagai evaluasi terhadap kinerja manajer pada tingkat menengah yang dilakukan oleh manajer pada tingkat yang lebih tinggi. Kendali operasi ialah evaluasi terhadap karyawan pada tingkat operasi oleh manajer tingkat menengah. Manfaat pengukuran kinerja strategis. Yang pertama yaitu menelusuri kinerja terhadap harapan pelanggan, sehingga akan membawa perusahaan lebih dekat pada pelanggan dan membuat seluruh orang dalam organisasi dapat terlihat dalam upaya memberikan kepuasan kepada pelanggan. Yang kedua, memotivasi pegawai untuk melakukan pelayanan sebagai bagian dari mata rantai pelanggan dan juga pemasok internal. Yang ketiga, mengidentifikasi berbagai pemborosan sekaligus mendorong upaya pengurangan terhadap pemborosan tersebut. Yang keempat, membangun konsensus untuk melakukan suatu perubahan dengan memberi reward atas perilaku yang diharapkan. Maksudnya di sini yaitu membangun kesepakatan yang disetujui secara bersama dalam kelompok tentang perilaku yang diharapkan. Nah, setelah itu akan diberikan suatu penghargaan atau reward. Yang kelima yaitu mengelola operasi organisasi secara efektif dan juga efisien melalui permotivasian karyawan secara maksimum. Yang keenam, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan juga pengembangan karyawan untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan pada karyawan. Yang ketujuh, menyediakan umpan balik pada karyawan mengenai bagaimana atasan mereka menilai kinerja mereka. Selanjutnya saya akan menjelaskan tipe unit strategi bisnis. Yang pertama adalah pusat biaya. Pusat biaya meliputi departemen produksi langsung seperti perakitan dan penyelesaian, serta departemen pendukung seperti penanganan bahan baku, pemeliharaan, dan teknis. Selanjutnya adalah menerapkan pusat biaya di departemen. Yang pertama adalah departemen produksi dan departemen pendukung. Terdapat dua metode pusat biaya pada departemen produksi dan departemen pendukung, yaitu metode diskresioner dan metode biaya rekayasa. Yang kedua menerapkan dalam departemen pendukung administrasi. Departemen pendukung administrasi seperti sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, jasa teknologi informasi, serta percetakan dan penggandaan, yang pada umumnya juga dievaluasi sebagai pusat biaya. Selanjutnya yaitu outsourcing dan konsolidasi pusat biaya. Outsourcing adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan keputusan perusahaan untuk memiliki jasa atau produk yang saat ini disediakan oleh departemen pendukung menjadi dipasok oleh perusahaan luar di masa yang akan datang. Yang kedua adalah pusat pendapatan. Penggerak pusat pendapatan dalam perusahaan manufaktur adalah faktor-faktor yang mempengaruhi volume penjualan seperti perubahan harga, promosi, diskon, layanan pelanggan, perubahan fitur produk, waktu penyerahan, dan faktor-faktor bernilai tambah lainnya. Yang ketiga yaitu pusat laba. Tiga isu strategis yang lebih memilih pusat laba daripada pusat biaya atau pusat pendapatan, yaitu yang pertama, pusat laba memberikan intensif untuk koordinasi yang diinginkan di antara fungsi-fungsi pemasaran, produksi, dan pendukung. Yang kedua, mengapa perusahaan menggunakan pusat laba dan bukan pusat biaya adalah untuk memotivasi manajer agar memandang produk mereka sebagai produk yang dapat dipasarkan kepada pelanggan luar. Yang ketiga adalah memilih pusat laba adalah memotivasi para manajer untuk mengembangkan cara baru dalam menghasilkan laba dari produk dan jasa mereka. Yang keempat adalah pusat investasi. Pusat investasi mencakup aset-aset yang digunakan oleh SBU maupun laba dalam evaluasi kerja. Pengertian balance scorecard. Balance scorecard adalah suatu laporan akuntansi yang meliputi keuangan, konsumen internal perusahaan, adanya inovasi, serta pembelajaran yang dilakukan perusahaan. Karakteristik balance scorecard. Balance scorecard merupakan suatu sistem manajemen strategi yang menjabarkan misi dan strategi suatu organisasi ke dalam tujuan operasional.
Dalam pendekatan balance scorecard, penekanan adalah pada perbaikan yang berkesinambungan, bukan hanya mencapai tujuan khusus seperti laba. Apabila suatu organisasi tidak melakukan perbaikan yang berkesinambungan, maka organisasi tersebut akan kalah bersaing. Manajer harus secara hati-hati dalam memilih tolak ukur kinerja untuk balance scorecard perusahaan. Pertama, tolak ukur kinerja harus konsisten dengan strategi. Kedua, scorecard harus tidak terlalu mempunyai banyak tolak ukur kinerja. Apabila organisasi secara keseluruhan mempunyai balance scorecard secara menyeluruh, setiap individu yang bertanggung jawab akan memiliki scorecard pribadi masing-masing. Mengembangkan suatu balance scorecard mencangkup proses secara khusus mendesain suatu sistem pengukuran manajemen strategi. Prosesnya dimulai dengan melakukan penilaian pendahuluan dan strategi usaha secara keseluruhan dengan fokus pada integrasi proses ekonomi secara keseluruhan. Jadi ada 4 perspektif balance scorecard. Yang pertama ada perspektif keuangan, yaitu yang digunakan untuk tolak ukur keuangan secara laba bersih dan ROI atau return on investment. Karena tolak ukur ini secara umum digunakan dalam organisasi untuk mencari laba. Tolak ukur keuangan ini memberikan bahasa umum untuk menganalisis dan membandingkan perusahaan. Tolak ukur keuangan ini cukup penting, akan tetapi tidak cukup untuk mengarahkan kinerja dalam menciptakan nilai. Tolak ukur non-keuangan juga tidak memadai untuk menyatakan angka yang paling bawah. Di sini digunakan untuk mencari suatu keseimbangan dari tolak ukur kinerja yang multi, baik dari non-keuangan maupun keuangan, untuk mengarahkan kinerja organisasional terhadap keberhasilan. Yang kedua ada perspektif pelanggan. Perspektif pelanggan ini difokuskan untuk bagaimana seorang organisasi memperhatikan pelanggannya agar berhasil. Mengetahui pelanggan dan harapan mereka tidaklah cukup. Suatu organisasi juga harus memberikan insentif kepada manajer dan karyawan yang dapat memenuhi harapan para pelanggannya. Dalam organisasi antara lain menggunakan tolak ukur kinerja berikut ini pada waktu mempertimbangkan perspektif pelanggan, yaitu ada yang pertama kepuasan pelanggan, yang kedua retensi pelanggan, yang ketiga pangsa pasar, dan yang keempat atau yang terakhir ada kemampuan pelanggan. Tolak ukur kepuasan pelanggan ini menunjukkan apakah perusahaan memenuhi harapan pelanggan atau bahkan menyenangkannya. Tolak ukur retensi atau loyalitas pelanggan menunjukkan bagaimana baiknya perusahaan berupaya mempertahankan pelanggannya. Yang ketiga ada perspektif usaha atau bisnis internal. Di sini karyawan yang melakukan pekerjaan merupakan sumber ide baru yang terbaik untuk proses usaha yang lebih baik. Hubungan pemasok adalah kritikal untuk keberhasilannya, khususnya dalam usaha eceran dan praktikal manufacturing. Perusahaan dapat berhenti berproduksi apabila terjadi masalah dalam pemasokan. Yang keempat atau yang terakhir ada perspektif pembelajaran dan inovasi. Dalam hal ini, untuk tujuan intensif, perspektif ini memfokuskan pada kemampuan manusia, yaitu tolak ukur untuk menilai kinerja manajer adalah kepuasan karyawan, retensi karyawan, dan produktivitas karyawan. Kepuasan karyawan mengakui bahwa moral karyawan adalah penting untuk memperbaiki produktivitas, mutu, kepuasan pelanggan, dan tanggapan terhadap situasi. Retensi karyawan mengakui bahwa karyawan mengembangkan modal intelektual khusus organisasi dan merupakan aktivitas non-keuangan yang bernilai bagi perusahaan. Produktivitas karyawan mengakui pentingnya keluaran karyawan. Keluaran yang diukur dalam arti tolak fisik seperti halaman yang diproduksi, lalu ada atau dalam tolak ukur keuangan seperti pendapatan per karyawan dan atau laba per karyawan.